Cerita anak Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Deli. Mbok Deli hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Deli merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya semakin sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaan. Mbok Deli hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Deli pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Deli. Dia meminta anak untuk disantap. Mbok Deli sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Buto Ijo itu. "Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu, aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia." Ampun Buto Ijo, saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh saya tidak berbohong. Tolong jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Deli. "Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak." Hah? Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika dia berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Deli pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Deli sangat senang, harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu, mentimun yang telah ditanam Mbok Deli telah berubah. Ini sudah 2 minggu sesuai perkataan Buto Ijo. Biji timun darinya telah berubah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan mentimun tersebut. Kemudian, Mbok Deli memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Deli membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Deli membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Deli saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tua. Mbok Deli pun memberi anak itu nama Timun Mas. Enam tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Deli. Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu." Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok 6 tahun berlalu. "Aku datang untuk menagih janji." "Ampun Buto Ijo, Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa. Saya akan menyerahkan Timun Mas." Mbok Deli meminta waktu sampai besok pagi. Mbok Deli tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua dalam mimpi. "Hai Mbak Deli, kalau ingin anakmu selamat, suruhlah Timun Mas untuk lari dari rumah. Bawalah yaitu timun,
jarum, garam, dan terasi untuk melawan buto ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk untuk Mbok Deli. Mbok Deli menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Ia pun berpesan jika buto ijo mengajar lemparkan senjata itu satu per satu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang buto ijo itu datang. Mbok Deli memberitahu Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto ijo tahu bahwa ia telah dibohongi oleh Mbok Deli. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar Timun Mas. Hei buto ijo, kau tidak akan bisa menangkapku lagi. Timun Mas melempar senjata, yaitu biji timun. Seketika, buto ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi buto ijo bisa lolos. Kemudian, Timun Mas melempar jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu yang menusuk tubuh buto ijo. Buto ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melemparkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang mengelamkan buto ijo. Sebelum buto ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Mbok Deli bersyukur bahwa buto ijo sudah tiada. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang sudah ia sayangi sudah tidak akan diambil oleh buto ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula.